ternyata efeknya cukup luar biasa pada sosok Rasul Muhammad SAW. Bahkan kalau kita menggunakan referensi yang pernah saya berikan kepada teman-teman yang berjudul Muslim pertama itu, seandainya jiwa dan fisik Rasul Muhammad tidak kuat ketika menerima wahyu pertama dan menimpa pada orang biasa, sebutlah seperti kita, itu bisa jadi gila. Seperti orang yang walaupun jauh perbandingannya, ya Anita jatuh cinta misalkan, maca surat ini ketika bogohna, wah kelapak kan gitunya, kayak gitu. Nah itu kan situasi manusiawi. Nah ini bayangkan, ini surat cinta dari Allah buat manusia. Itu luar biasa efeknya. Artinya, jadi Allah pun jika membaca berdasar keterangan Ibn Hajar al-Asqalani ini, kenapa berjarak antara ayat satu dengan ayat yang lain? Dia Rasul Muhammad sendiri merasa siap menerima wahyu lanjutannya. Kamu ujug-ujug karek oge reureuh misalkan udude karek reureuh gek diuk balik gawe langsung dipenta duit. Mana tuh setoran hari ini? Abong teu ditalapung meja kan. Dahar acan karek gege geus sobalan eta tagihan please deh gitu kan ya. Nah, artinya ini artinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita yakini ya Maha tahu gitu. Untuk ujug-ujug gitu kan, tidak sembarangan. Tahu persis situasi kondisi, terlebih orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Jadi ini menjadi alasan yang cukup rasional dan logik tentunya. Kenapa ayat atau bahkan Al-Quran dalam satu pemahaman yang lain tidak langsung ngegebrok 30 juz kalau Muhammad, tapi dicicil berdasarkan masalah, berdasarkan kebutuhan, berdasarkan situasi dan kondisi. Bet dibere 5 ayat wae geus panas tiris, komo langsung dibere 30. Si Ojan wae kita kapak ke 30 juz sadetik pokok tuh. Abong teu ngalepak. Henteu ngalepak mah ngan langsung kabur gitu. Begitu aja. Begitu aja mah. Tough gitu. Semangat. Oke, dan ini juga kemudian bisa menjadi landasan buat kita sendiri. Butuh kesabaran ketika kita hendak belajar membaca. Artinya ini juga penjelasan buat kita. Butuh waktu buat kita sendiri untuk bisa sampai tahap memahami hingga sedia mengamalkan pada setiap ayat yang kita yakini dan kita pahami. Butuh waktu. Gitu. Sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan, salah satunya misalkan kenapa ayat-ayat kaitan tentang hukum itu rata-rata bahkan bisa dibilang kebanyakan disimpan pada masa periode Madinah pasca hijrah, tidak di fase Makkiyah. Makanya kalau teman-teman baca Al-Quran, lihat pada setiap suratnya selalu diawali ada tulisan Makkiyah atau Madaniyah. Artinya ayat atau surat tersebut itu diturunkan pada periodisasi Makkiyah dan Madinah. Dan menurut para sejumlah ahli tafsir, rata-rata ayat-ayat tentang hukum, misalkan tidak boleh membunuh, tidak boleh minuman keras, itu di fase Madaniyah, fase Madinah, bukan di fase Makkiyah. Sehingga yang paling famous tentang fase Makkiyah adalah yang paling terkenal, yang barangkali kalau teman-teman sering ikut kajian, lebih didominasi pada fase Makkiyah itu adalah pesan-pesan menguatkan nilai-nilai akidah, fondasi keyakinan. Nah, ini yang kemudian betapa ayat per ayat butuh kita pelan secara perlahan biar tidak menjadi beban. Oke? Perlahan, slow but sure. Makanya kemudian bahwa satu sisi kita punya ambisi, saya mah pengen hafal surat
satu hari 30 juz misalkan. Balik gue. Suka nggak pakai naon deui itu. Misalkan kita punya ambisi, boleh gitu, boleh punya ambisi seperti itu. Tapi hati-hati, khawatir ketika itu sudah menjadi ambisi dan ambisi kemudian mendominasi diri, akhirnya yang muncul adalah ego pribadi. Ketika ego pribadi yang muncul, penyakit manusia yang muncul yang lainnya adalah sombong. Makanya butuh nilai-nilai kesabaran bahkan dalam proses pembelajaran. Oke. Kenapa? Lagi-lagi ini. Bahkan Rasul pun dicicil. Karena biar kita siap. Misalnya. Dalam praktek kemanusiaan yang lainnya sebagai gambaran, ilustrasi. Misalkan, itu dia nempo budakna picarekeun. Tapi Dude tahu situasi kondisi anak. Dia budak bicarekeun, tapi lamun ku urang dicarekeun ayeuna mau balik. Oke? Ada kan momen seperti itu? Atau bisa kan kamu pulang ke rumah misalkan geus boga rasa, wah bakal dicarekan nih ke si bapak sabab balik ke penting. Kamu sendiri sudah punya rasa seperti itu. Tapi tiba-tiba ketika kamu pulang, si bapak teu nyarekannya. Bukan teu nyarekan. Tepoy sugisu. Dan barangkali orang tua pun sama seperti itu, tahu persis situasi kondisi anaknya, kapan saatnya dia layak diobrolin, kapan saatnya dia layak digaplokin. Ya? Hah? Ulah digaplok. Ya, haten we atuh gaplok. Jadi dalam menerapkan sesuatu butuh keluasan pemahaman, butuh keluasan jiwa kita dalam memahami situasi dan kondisi untuk saujrat. Nah, oke, thank you. Oke, lanjut. Kita karek saha paragraf. Paragraf kedua. Rasulullah SAW berkata, aku berdiam di Gua Hiro selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, aku turun dari gua itu. Ketika sampai di sebuah lembah, tiba-tiba ada yang memanggil. Lalu aku melihat ke samping kanan kiri. Kenapa ada dulu? Kiri. Lah kan kiri. Kenapa ada dulu? Ya. Kenapa ada Isan yang Ojan? Hanjakah saat itu belum ada. Lalu aku melihat ke samping kanan dan kiriku, tapi aku tidak menemukan siapapun. Demikian juga di depan dan di belakang tidak ada apa-apa. Tiba-tiba asa macan naik. Tiba-tiba aku melihat sosok malaikat yang datang kepadaku di Gua Hiro. Artinya ini barangkali pertemuan kedua beliau. Oke? Dia duduk pada kursi di antara langit dan bumi. Bayang? Langsung kan disebut kuntilanak mun urang. Wah, cenah ngapung. Diomong. Dan menempona jelema lain nabi. Jadi beda. Sabab menempona kuntilanak, bobon menempona ge kuntilanak sarua. Maka itu dari sama kuntilanak yang salah mendahului. Ya, akhirnya kalau saya membayangkan ketika membaca ini, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar adalah representasi dari diri kita sendiri. Rasulullah Muhammad itu seorang suci, sehingga yang dilihatnya pun orang yang apa sesuatu yang suci juga. Tapi kalau kita melihat sarupaning gitu patut, berarti orangnya gitu patut. Curiganya juga gitu, pembacaan saya mah gitu. Makanya ini yang kemudian kerennya Rasulullah Muhammad, apapun yang dia lihat kemudian adalah hal-hal yang mewah, hal-hal yang megah, hal-hal yang luar biasa yang kurang makarek boga samat kahayang panggil Nabi juga macam-macam. Tapi mun baca kieu aduh. Asa kudu di laundry banget ya mah euy.
teu layak gitu teh. Coba pangeran. Tiba-tiba aku melihat sosok malaikat yang datang kepadaku di Gua Hiro. Dia duduk pada kursi di antara langit dan bumi. Aku mendekatinya dengan ketakutan. Masih takut kan? Tetapi aku malah terjerembab. Aku pun bergegas menuju rumah Khadijah. Dan aku malah berkata kepadanya, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian malaikat itu turun seraya berkata kepadaku, hai orang-orang yang berkemul, yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ini ada pada surat Al-Mudassir 1-6. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa la tamnun tastakthir. Itu ayat kedua setelah surat Al-Alaq 1-5, yaitu surat Al-Mudassir 1-6. Jadi dia surat kedua, surat Al-Mudassir, sebagai respon terhadap sikap Muhammad yang merungkut ketika hendak mau diberi wahyu. Ya kan, lamun kita membayangkan mempersonifikasi sebagaimana yang kita pahami, misalkan yang saya tahu Dude teh seorang dermawan. Saya pertama kali tahu Dude adalah orang yang dermawan. Dan saat kali pertama saya ketemu dengan Dude itu ngasih duit ke orang. Oke, itu yang akan terekam. Oke, biasanya kan seperti itu. Kesan pertama akan sangat mudah terekam. Sejatinya ketika saya melihat Dude lagi, asik dong. Secara dia kemarin ngasih duit. Oke, artinya sudah mulai dalam pikiran kita nggak akan berpikir kemana-mana. Selalu menggunakan kesan pertama sebagai salah satu alasan. Biasanya seperti itu. Tapi yang terjadi pada Rasul Muhammad kan udah tahu. Waktu ketemu di Gua Hiro itu, Rasul Muhammad bertemu dengan Jibril dan beliau dikasih wahyu. Kudu nama mamprang dong siga urang datang kasih udah. Tapi justru beliau berkatakan saya merasa takut. Masih takut juga. Iya, takut. Dan dia merasa terjerembab. Terjerembab dalam pengertian merungkut. Yang itu akhirnya ketika bertemu di lembah tadi kan, Rasul Muhammad, wah itu bukan mari ya. Kabur kasarnya. Mengalbat. Yang itu kemudian Rasul Muhammad pulang ke rumah Khadijah, Allah dewas ya. Malah meminta kepada Khadijah untuk menyelimutinya. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Rewas, gemper, sieun dan seterusnya. Dan kamari ge para sirih nangis-nangis deui sigana teh gitu tanya. Dan sekarang terjadi lagi gitu. Menggigil. Zammiluni, zammiluni. Nah, ketika melihat respon Rasul Muhammad seperti itu, wahyu turun adalah peringatan kepada Rasul Muhammad. Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa la tamnun. Di wahyu kedua itu ada kejadian apa tadi? Kenapa turun wahyu? Ya ini kejadiannya. Rasul merungkut ketika mau diberi wahyu. Makanya turun surat Mudassir. Ya. Sigana lamun teu merungkut mau surat Al-Mudassir sigana. Hubungan yang merungkut jadi diberi surat ieu. Sigana kitu meureun. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugan malaikat Jibril. Wah surat. Begitu buat. Wallahu a'lam.
Apakah gegara Rasul meresponnya seperti itu kemudian surat Al-Mudaththir turun? Lalu pertanyaannya adalah kalau Rasul berani saat itu berani, apakah surat Al-Mudaththir juga yang turun? Enggak juga, karena itu sudah terjadi, oke? Karena itu yang sudah terjadi. Artinya kita nggak perlu mengutak-atik seperti itu karena toh itu sudah terjadi. Nah, saran saya ketika kita membaca, oh ternyata ceritanya seperti itu, misalnya. Oh berarti kalau gitu mah tuh ayat itu cuma hanya berlaku untuk Nabi Muhammad saja. Oke? Bisa kita berpendapat seperti itu? Bisa tentunya. Tapi pertanyaannya, bukankah Al-Quran dan As-Sunnah sudah diwariskan kepada kita? Itu artinya bahkan ayat yang surat Al-Mudaththir 1-6 itu pun artinya berlaku buat diri kita. Lalu bagaimana cara menghidupkan ayat ini kepada kita? Cung anu pernah rumasa panas tiris gara-gara ditagih hutang misalkan. Cung anu rumasa panas tiris gara-gara isu rek manggih ujian tapi can ngapalkeun misalkan. Cung anu rumasa panas tiris gara-gara satu dalaiha anu kuduna urang mangprang moal aya ngadon aja perangnya gitu kan. Ada kan situasi seperti itu? Kita yang kita sendiri yang down. Bukan seharusnya kita menghadapi, tapi kita justru malah nyumput down. Ada nggak situasi kita di atas kita? Nah, jadi lamun make ayat ieu ketika orang berhadapan dengan situasi apapun itu, bahkan yang kita takuti, hadapi. Da cek ayat oge, udah. Ulah molor wae, tiga ai. Sibuk. Matak mun aya di dieu nu dagang sibut sesuai Al-Qur'an. Da aya tina Al-Qur'an sibut. Tapi kudu ditarik kan cuma pakai sibuk. Tapi kan dipakai heula. Ya, ini artinya pesan kepada kita. Ketika kita mendapatkan suatu masalah yang membuat kita merasa takut menghadapi masalah itu, yang merasa membuat kita tidak berani menghadapi masalah itu, hadapi. Udah, brum. Tidak tarung, ulah wae kong, ulah disarung, bisa kakurung. Karena bakal ngahurung balung. Tapi nya kitu teh aya. Loba nama ngeleket teh urang kan mun manggih masalah. Ngeleket teh. Hese rek cengkat teh. Susah buat Susah buat move on. Susah buat move on. kata Mang Anto menjalani. Mang Anto. Susah buat mau. Jalani bari sare gitu. Jalani bari narik selimut gitu. Murukun. Burung. Nah, di sini dijelaskan ayat ini merupakan tonggak permulaan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diakhirkan turunnya setelah terputusnya wahyu selang beberapa hari. Ayat ini mencakup dua bagian perintah, antara lain pertama, Rasulullah SAW diperintahkan dengan penetapan dan peringatan, seperti perintah dalam firman Allah, bangunlah lalu berilah peringatan. Kum fa'andir, bangun dan berilah peringatan. Dalam pemahaman sederhana, kalimat ini tentu berlaku untuk kedua belah pihak. Bisa nyuruh bangun untuk orang lain, tentu biasanya kalau seperti itu anu nikahna geus huda. Sabab anu sesama sarema mah mungkin minta huda. Ya. Artinya ayat ini berlaku bagi orang yang merasa sudah bangun. Pembacaannya bisa seperti ini. Pembacaan selanjutnya tentu ini adalah perintah kepada kita untuk terus-menerus bangun, sadar. Oke. Lalu berilah peringatan. Kepada siapa? Pertanyaannya itu. Ini yang saya maksud. Kita bisa membacanya dengan kedua belah pihak tadi.
bisa saya yang memberikan peringatan kepada kamu, atau justru saya memberikan peringatan kepada diri kita Sendiri. Makanya kemudian dalam perjalanan proses pembelajaran kita sering kita mendapatkan pemahaman seperti ini. Tong boro-boro ka batur ka urang oge he hese ngagegeureuhkeun diri teh nya. Nah, pada level itulah sebenarnya kita tengah memberikan peringatan kepada diri kita sendiri. Namun bukan berarti kita tidak punya hak untuk juga memberikan peringatan kepada orang lain. Kenapa? Karena pada dasarnya seorang muslim punya hak untuk saling menasehati. Menasehati itu caranya banyak, di antaranya memberikan peringatan, bagian dari cara memberikan nasihat. Gitu. Alright, Liba? Nah, maka maknanya adalah beliau harus memberikan peringatan kepada umat manusia dengan azab Allah apabila mereka tidak mau berhenti dari kedurhakaan, kesesatan, dan berbagai peribadatan yang menyekutukan Allah. Mereka harus meninggalkan kemusyrikan, baik zatnya, sifatnya, maupun hakikatnya sampai pada perbuatannya. Artinya dalam konteks ini Rasul tengah diberikan tugas oleh Allah untuk sedia memberikan peringatan kepada saudara-saudaranya, kepada tetangga-tetangganya, kepada handai tolanya. Gitu. Dan tentu ketika ayat ini dihadirkan pada kita hari ini, kita hidupkan kembali ayat ini pada situasi kita hari ini. Adakah di antara kita yang masih bersikap syirik? Adakah di antara kita masih bersikap apa ini katanya? Tidak mau berhenti pada situasi sesat. Tidak mau pernah berhenti pada situasi derhaka. Oke? Jadi jangan-jangan ya ini buat kita. Dan bukan jangan-jangan, sudah pastikan ini buat kita. Terlebih kita meyakini ini sebagai kebenaran. Karena ini adalah cermin diri kita. Kedua, perintah agar Rasulullah melaksanakan dan mengikuti perintah Allah serta menetapkan hal itu dalam dirinya sehingga beliau dapat mencapai ridho Allah dan menjadi suri toladan baik bagi siapa saja yang hendak beriman kepada Allah, seperti dalam ayat berikutnya. Dan Tuhanmu agungkanlah, Rabbaka fakabbir. Artinya ketika kita melakukan tindakan-tindakan kebaikan, artinya ketika kita menegakkan nilai-nilai kebaikan, artinya ketika kita memperjuangkan kebaikan, artinya ketika kita memperjuangkan kemanusiaan kita, pada dasarnya kita tengah Rabbaka fakabbir, kita tengah mengagungkan Allah. Jadi kalau kita melakukan tindakan siga ucing, oke, sebaliknya artinya kita mengecilkan nilai-nilai Allah, mengecilkan keberadaan Allah. Jadi kenapa sifat sombong itu harus dihindari? Karena sejatinya kebaikan bukan dilahirkan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mengagungkan Allah. Sehingga kenapa Allah dan Rasulnya tidak suka pada orang-orang yang sombong? Karena kebaikan dilahirkan dan dihadirkan untuk mengagungkan Allah. Jadi pertanyaan sederhana, jika kieu meureun, jadi tan kumaha carana mengagungkan Allah? Takbiran baik gitu. Itu mah salah satu ritual yang lain. Tapi dalam tindakan, cara mengagungkan Allah adalah dengan kita bersedia menegakkan, melakukan tindakan-tindakan kebaikan, memperjuangkan kemanusiaan.
membantu sesama manusia, saling menjaga, saling melindungi siapapun dia, apapun latar belakangnya dia. Kenapa? Kan anu muslim oge loba keneh nu ripuh. Oke. Teu naon, boga pendapat seperti itu. Bayangkan. Bahagia. Mana masih didongengan ku urang. Ketika joget. Preman MT. Bayangkan. Ketika Rasul berdakwah saat itu, ketika mendapatkan ayat yang kedua, berapa orang muslim? Sedikit. Karena Khadijah, kemudian dalam prosesnya kemudian baru Abu Bakar. Jadi ketika saat itu Rasul Muhammad memberikan kebaikan kepada sesama muslim, ini pesan buat kita. Ini pesan buat kita. Jadi berbuat baik kepada siapapun, apapun latar belakangnya dia. Dalam bahasa sekarang, apapun agamanya dia, apapun sukunya dia, apapun etisnya dia, kita harus berbuat baik. Karena Rasulullah pun melakukan hal yang sama. Bonusnya kemudian orang yang mendapatkan kebaikan itu kemudian bersahadat di hadapan Allah. Itu kata kuncinya. Tapi kita kadung hari ini terjebak pemahaman ada dulu orang yang loba kene gitu. Akhirnya bener sih, bener. Tapi bahayanya kemudian akhirnya meniadakan yang lain. Itu yang harus kita bersikap hati. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Contoh si Isan harita sok rasa pemotoran. Tapi kita pabelit antara turun jeung aspal teh. Pasti kajauhan nempo anu teh seureuleuti heula. Eureun. Dalam prakteknya, apakah kita langsung menolong begitu saja atau ditanya heula KTP? Nah, Islam yang mana? NU, PSIS, Muhammadiyah atau mana naon? Anggota MT atau apa? Gitu tuh sih. Gitu. Hah? Kenapa? Naluri kemanusiaan kita. That's the point. Tapi yang aman tuh kan foto heula. Foto Video. Kayak geus viral karena tulungan modal. Video kan. Update lah. Halo guys, ada yang tabrakan nih ya. Dan Iya, zaman Lihat kondisinya ya. lihat kondisinya ya, gimana? Ayo kita bicara, kita jadi kacau. Lagi sakata tahu malu dia aja. Kamu ngawak. Deh, mana jadi YouTuber sih kayak gitu deh? Soalnya si Bayu mah. Si Bayu bisa kesaingan kan. Jadi kesayangannya. Jadi mana yang mudah jadi YouTuber gitu datang anu kana skala atau mau tunggu. Hai guys. Hey guys gitu. Ini nih. Halo Pak. Ini pesan buat kita semua. Oke, ini pesan buat kita semua bahwa bayangkan Rasul Muhammad itu sendiri bisa dibilang seperti ini. Yang beliau bagikan kebaikannya itu siapapun. Dan makanya kemudian kenapa orang yang diberikan kebaikan rumusnya tidak selalu juga serta-merta akan mendapatkan Kebaikan. karena ini urusan hati mah nyi ya. Bayangkan pada saat itu Rasulullah memberikan kebaikan pada siapapun ya, bahkan ke Abu Lahab sekalipun, bahkan ke siapapun yang kemudian kita kenal sebagai tokoh-tokoh kafir Quraisy sekalipun. Dan bukankah juga Rasul memberikan kebaikan kepada kaum-kaum Quraisy yang lain? Pertanyaannya, apakah semua orang Quraisy pada saat itu taslim? Padahal sama-sama mendapatkan Kebaikan. Tuh, itu yang kemudian menjadi rumusan kita hari ini. Bahkan kebaikan yang kita lakukan tidak akan serta-merta berbuah Kebaikan. Makanya kan di ayat selanjutnya dikasih catatan. Oke, kita tahu kan cara mengagungkan Allah tadi kita tahu kan ya? Dengan cara berbuat
Kebaikan. baik sekecil apapun, sekemampuan kita tentunya, dan pada siapapun, dan bukan hanya pada siapapun, termasuk kepada seluruh makhluk Allah. Kalau siapapun kan manusia, tapi kalau seluruh makhluk Allah artinya apa? Kepada hal yang lain kita harus bersikap bijak. Dan pakaianmu bersihkanlah. Maknanya adalah bersihkan pakaian serta jasmaninya. Sebab orang yang akan mengagungkan Allah harus suci diri, suci badan, suci pakaian. Sedangkan makna tersiratnya adalah membersihkan hati dari sifat syirik, bersih amalan dan budi pekerti yang pure, murni. Inilah yang kemudian kenapa Al-Quran sering juga disebut sebagai karya sastra, karena penuh dengan simbol, penuh dengan lapisan makna yang bisa sangat terbuka pada sejumlah tafsir, bahkan interpretasi. Artinya ketika kita membaca dan pakaianmu bersihkanlah, cek anu awam mah oh nya berarti kudu diseseh lah. Oke? Boleh nggak kayak gitu memahaminya? Boleh. Gitu kan? Karena toh syarat seperti kita hendak melakukan sholat bukan hanya sekadar bersih, tapi harus terbebas dari najis. Karena yang bersih belum tentu suci, tapi kalau yang suci insya Allah bisa bersih. Kenapa? Karena pada setiap yang suci walaupun kotor tetap bisa digunakan sebagai media untuk kita menutup aurat dan tetap kita bisa sholat. Misalkan contoh, sering dibayangkan atau sering kita melihat visualisasi ketika para sahabat Nabi atau pada film-film yang lainnya ketika orang melakukan peperangan, baju perangnya tetap melekat. Pertanyaan secara kasat mata, baju perangnya kotor bersih, tapi kenapa mereka tetap menggunakan pakaian itu dan menggunakannya dalam keadaan sholat? Artinya insya Allah orang-orang seperti itu walaupun secara kasat mata bajunya kotor, penuh dengan debu, tapi insya Allah itu terbebas dari nilai-nilai najis. Gitu. Karena itu yang utama. Sepatu tedilaan, gitu. Banget komo. Soalnya anu pahili itu pas ngalaan helm, ngalaan huruna. Helmnya dipakai. Kan keomongin. Nah itu yang kita maksud. Jadi ketika kita ngomongin tentang bahasa Al-Quran dalam bahasa sederhana, ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Artinya inilah kemudian kenapa butuh cukup wawasan, butuh cukup kecerdasan dalam memahami pada setiap huruf, kalimat, ayat, bahkan surat pada setiap Al-Quran. Karena lapisan maknanya bisa banyak. Tapi paling tidak kita juga berhak memahami berdasarkan pemahaman awal terlebih dahulu. Dan saya mah, saya mah awalnya memahaminya seperti ini, gitu kan. Tapi kemudian ketika saya mendapatkan penjelasan dari guru saya, oh ternyata seperti ini. Akhirnya bergeser dari pemahaman satu ke pemahaman yang kedua. Kaci, ya. Karena kenapa? Inilah mahadilnya Allah. Allah akan selalu menimbang dan melihat orang itu berdasarkan proporsinya masing-masing. Ngopi heula mah biar cerdas. Maksudnya teh kieu. Jadi lamun aya leuteun di payun, neun teu dileut teu cerdas. Sepupu bae eta mah jah inumeun. Lain deuleun. Kecerdasan itu sederhana. Ketika menikmati kopi, apa yang ada di depan mata. Wois, wois tur. Mangga, duit. Ya Allah, baru ketemu lagi. Tuh lagi ya. Iya, Salah. Mangga lebat. Dia
kadieu. Ancong. Oke. Masa? Yang mana nanti pode mana main di kode deui Aku eukeun. nah gitu Kali-kali ini. nu ieu nya. Oke, selanjutnya ini di ayat yang ke 1 2 3 oh ya paragraf dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Maknanya adalah menjauhi segala hal yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan siksanya, yaitu dengan menjaga ketaatan kepadanya serta meninggalkan segala bentuk pada setiap ayat ini. Tentu ketika teman-teman dihadapkan bahwa